Ran, aku mau mencari hobi baru. Kenapa bosan sama K-pop? Iya. Kenapa? Aku mau berhenti. Gaya banget loh. Fandom sekarang tuh udah, aduh, capek deh banyak aturan. Kok gak ketawa? Kasih gue apa ada rekomendasi nggak hobi misalnya bertani atau bertani mah pekerjaan ya? Maksudnya apa bercocok tanam atau gimana budidaya lele apa kek? Itu agak susah sih ya. Tapi kan lo sekarang udah ternak kucing bukan ya? Enggak ternak. Oh lo nggak ternak. Tapi beranak terus sih. Iya, tapi iya. hilang aja. Gimana kalau misalkan gue menawarkan lo hobi lain itu kayak, oh kalau gue kan sekarang lagi suka baking. Wih, keren mana nih sampai sekarang kuenya gue belum dapet. Iya bener. Harusnya gue gak bahas itu sih. Tapi kalau mau gue kasih satu rekomendasi hobi yang lain, Yes. lo kayak butuh lebih banyak membaca sih. Dulu gue suka membaca sih. Lo kan anaknya komik banget kan? Iya, tapi dulu? baca komik. Ya nggak apa-apa, yang penting baca kan. Novel baca sih. Kayak Apa? Novel terakhir yang lo baca apa? Murakami gitu. Oh, gaya banget. Serius. Gue beli. Wow, oke. Yang Norwegian Woods kasih gue lupa banget. Nggak tahu. Sama Dewi Lestari gue suka. Oh. Tapi sekarang udah nggak. Kenapa? Apa yang membuat lo pada akhirnya Berhenti gitu? Kurang itu motivasi atau gimana? sangat text time sih ya, karena tapi gue lebih suka baca komik masalahnya. Novel sebenarnya juga suka sih. Kemarin gue coba beberapa kayak beli ya, kayak Dewi Lestari gue suka, terus kayak gue lupa lagi nama novelisnya. Pokoknya ada novel-novel Indo yang gue suka juga. Dulu kan gue suka baca teen lit, tapi kayaknya sekarang tuh makin kesini kayaknya sangat menghabiskan waktu gue banget gitu loh. Kayak wah, jadi kayak ya udah terbengkalai. Jadi gue sekarang ya jadi sukanya tetap baca komik gitu. Oke. Tapi gue nggak bisa merekomendasikan lo judul buku atau hobi ini. Kenapa lo harus mencoba lagi hobi ini sih? Karena gue sendiri juga on off soalnya bacanya. Tapi kalau baca apa novel? AU. Baca AU Twitter ya yang cuma chat doang gitu. Baca. Itu termasuk bacaan gak sih kalau kayak gitu? Baca. Saya baca berita, saya baca Detikcom. Enggak. Baca berita K-pop di Detik Hot aja. Nah, makanya karena lo butuh rekomendasi hobi dan membaca adalah sebuah hobi, kita mengundang nih yang punya buku ya. Punya buku, yang punya penerbit buku. Wis, gokil. Lo bayangin gak sih? Apa? Satu hari kita berdua nulis buku gitu kan. How to be a sane K-pop fan. Oh iya, minta ini aja penerbit ini ya diterbitkan oleh gitu kan. Boleh gak ya kira-kira? Kita tanya dulu deh. Selamat datang penerbit Haru. Annyeonghaseyo. Kayaknya aku kenal sama suara yang satu ini. Iya nih. Langsung promo di 2 podcast ya nih. Langsung. Nanti podcast pertemanan K-pop nih abis ini. Abis ini ya. Kalau enggak numpang podcastnya Alfiandi nih. Iya kan K-pop. Ada siapa dan dari mana? Boleh dijelasin satu-satu. Dari David dulu deh. Oke, halo, nama aku David. Aku dari tim publikasinya penerbit Haru Group. Ya. Ini pertanyaan wajib untuk tamu yang di podcast Koreaan. Fandomnya apa? Atau suka grup apa? Biasa siapa? Wajib banget. Aku paling kalau K-pop dengernya Twice sih paling. Twice. Sukanya siapa? Apa? Sukanya siapa? Bias. Suka Jio. Cakep loh yang cover dance terakhir ini. Yang gue lupa. Ada yang baru. Apa lagi? Silakan. Halo, kenalin aku Taris, sama kayak Kak David, bagian tim publikasi penerbit Haru. Ya, suka ini enggak fandomnya apa? My Day Basics. Banyak ya. Kita di sini di kekoreaan kita adalah Day6 Supermassive. Iya, ini rumah untuk Mayday ya. Sering diomongin sering didatengin sama fans juga. Kalau saya J Supremacy sih. Siapa? Apa? Biasa siapa? J. Oh. J. Yo. Age. Easy. Astaga, mau konser deh. Kita mau mulai dari mana? Tadi kan Dita bilang dia lagi nyari hobi baru nih. Sebenarnya udah punya hobi sih, udah punya, tapi sempat ditinggalkan gitu membaca gitu. Ini kalian berdua dari penerbit gitu kan? Sebenarnya kalian suka baca nggak sih? Itu pertanyaan pertama. Selain suka K-pop kan suka baca nggak sih sebenarnya? Suka baca. Awalnya bisa ke penerbitan karena memang suka membaca gitu. Terus kemudian justru ketika masuk ke penerbitan jadi tahu bahwa ternyata hobi membaca sama hobi musik terutama K-pop itu ternyata bisa bersinggungan banget gitu. Ternyata banyak banget pembaca-pembacanya Haru yang juga seorang K-popers gitu. Jadi ada sedikit banyak ada pengaruhnya lah gitu buat teman-teman K-popers yang
mau coba baca, ada kok jalannya gitu. Nanti kita mungkin akan bahas lebih lanjut. Oh iya, mungkin kayak alternatif ya biar kita tuh nggak cuma streaming doang nih gitu ya. Nih. Cari ilmu lah ya. Cari ilmu. Taris gimana Taris? Kalau aku juga suka baca. Dulu tuh ya buku-buku lokal di Indonesia gitu kan. Ya yang romance yang menye-menye gitu. Terus waktu dapet kerjaan di sini ya makin kayak wah anjir gue bisa kerja di penerbitan dan ini Koreaan gitu kan. Kayak hobi gue yang lainnya kayak misalnya ngidol gitu, ada faedahnya nonton drama, misalnya ada faedahnya kayak misalnya gue nemu buku di drama gini, anjir ini ada buku di sini nih, ya bisa buat promosi kan, jadi kayak ada faedahnya gitu. Parah itu gue seneng banget kalau itu. Oh, berarti itu yang nyambung sama beberapa episode yang lalu tuh obrolan kita soal sebenarnya jadi fans K-pop itu bisa ngapain sih buat menghasilkan gitu. Kita kan pernah bahas itu kan. Ternyata jadi seorang fans tuh bidang pekerjaannya justru bisa lebih luas ya. Bahkan penerbitan pun nih juga bisa. Bahkan masuk gitu ya, betul. Karena kebetulan di Haru itu memang menerbitkan buku Asia dan Korea salah satu yang paling diminati. Jadi kita kerja udah kayak sekalian fangirling gitu bisa. Jadi waktu masuk pun mungkin itu jadi nilai tambah kali ya. Apakah kamu K-pop? K-pop ya. Ditanya dulu. Nah, tapi kalau gue jadi HRD-nya tergantung nih fandomnya apa dulu nih. Dia ada yang gue blacklist nih nggak mau. Aduh, serem. Bebe gue. Bebe. Tapi iya sih soalnya beberapa mungkin kalau sekarang mungkin udah berubah ya pandangan orang soal ini. Tapi beberapa tahun yang lalu gitu kayak 2 atau 3 tahun yang lalu di Twitter tuh pernah rame ada satu thread yang pernah viral juga yang bilang kalau inilah alasan kenapa kantor gue tuh nggak suka nerima fans K-pop jadi pegawainya gitu. Gue tuh pernah banget baca itu dan pernah dan gue kayak ngerasa ya lo kayak memukul rata semua fans gak sih jatuhnya kayak kan maksudnya karena segelintir orang yang suka K-pop terus kinerjanya tidak baik ya bukan berarti anak-anak yang suka K-pop lainnya juga kinerjanya tidak baik gitu kan maksudnya. Itu agak nyebelin sih. Kalau di Haru sendiri apakah kesukaan kalian sama Korea itu pada akhirnya apa ya kayak jadi booster buat pekerjaan atau gimana gitu? Sangat sih kalau itu. Iya malah kayak dibutuhin juga. Iya betul. Nice ya. Kalau penasaran sih kan kalau gue itu secara casual kayak tau lah penerbit Haru gitu. Walaupun kayak belum ada buku yang gue baca. Tapi tuh kalau penerbit Haru tuh emang fokusnya nerbitin novel Korea kah apa? Maksudnya secara misalnya penjualan album lagi kalau novel Korea tuh memang paling laris banget gitu di Indonesia gitu. Kalau di Haru memang penerbit utamanya buku-buku Asia gitu. Cuma mereka di Haru ada beberapa grup penerbitan gitu. Kayak ada yang khusus terbitin buku Indonesia, ada yang buku Barat, ada yang buku digital juga. Tapi kalau untuk Harunya sendiri memang pada dasarnya nerbitin buku Asia gitu. Nah, kalau apakah Korea yang paling banyak gitu? Sejauh ini kalau kita lihat yang paling banyak diminati adalah Jepang sama Korea gitu. Nah, itu sama-sama besar lah untuk pembacanya di Indonesia gitu. Iya, udah wibu fans K-pop. Ya. Ribut gak tuh? Ya, apalagi kalau dua-duanya tuh. Hindarin kali ya. Apakah aku penasaran kayak tadi mau nanya apa lupa. Penasaran yang banyak dicari itu apakah fiksi, non fiksi atau gimana? Oh, kalau sekarang kayaknya lagi ini sih beberapa tahun terakhir ini teman-teman pembaca dan teman-teman penyuka Korea atau K-popers lebih sering banyak merekomendasikan untuk menerbitkan buku-buku yang dibaca sama idolanya, sama idolnya gitu. Itu jadi fenomena yang menarik banget sih. Jadi kayak idolnya lagi ketahuan baca apa gitu, ada fotonya atau dia merekomendasikan satu buku. Kemudian fans-fansnya jadi penasaran nih, pengen tahu gitu. Ya, karena itu bukunya kayak gimana sih gitu. Ya, betul. Jadi kayak karena mungkin di Indonesia belum ada terjemahannya, banyak teman-teman yang akhirnya merekomendasikan minta buku itu diterbitkan gitu. Itu maksudnya rekomendasinya minta ke Haru gitu kayak request dong gitu. Itu maksudnya proses seleksinya gimana? Nunggu polling kah atau kayak ada rapat bulanan atau gimana gitu? Pasti lihat ada fenomena. Biasanya kalau dari kita memang kalau mau menerbitkan buku itu ada beberapa jalur. Biasanya kita nyari sendiri naskahnya atau dengerin suara teman-teman pembaca gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pembaca yang memang punya rekomendasi, boleh banget rekomendasiin ke Haru gitu. Nanti kita coba cari tahu, kita review sih. Biasanya memang ada reviewnya dari kita, terus ada rapat redaksinya untuk menentukan apakah buku ini cocok dengan pembaca Indonesia atau tidak gitu kan.
Rata-rata kayak gitu. Terus kalau misalnya cocok dan memang cocok dengan karakter penerbitnya, itu bisa jadi akan diterbitkan gitu. Karena ada banyak juga buku-buku yang terbit atas rekomendasi teman-teman K-popers dan teman-teman pembaca pada umumnya gitu. Oh, kayak ada contohnya nggak sih, kayak ini dibaca siapa, atau novel apa yang dari penerbit Haru bisa terbit gara-gara rekomendasi fans K-pop Indonesia. Tadi yang baru banget akan terbit ini yang Tired or Nothing to Like itu atas rekomendasi teman-teman penggemar Day6 sih. Oh, itu dibaca siapa? Dari Taris itu rekomendasi. Diam-diam ternyata. Oh, ini yang Aku Bukannya Menyerah. Betul, betul. Iya itu versi bahasa Indonesianya judulnya. Dia dibaca sama Sungjin Day6. Karena kan sempat kemarin Sungjin tuh kayak agak apa ya, goyah, galau. Slump. Sebutnya mereka kan slump. Slump. Ya jadi pas waktu dia tuh kayak ngupload di Instagramnya Day6 yang Day Kilogram itu. Nah itu di captionnya tuh to my day. Jadi kayak teman-teman My Day ngerasa ini nih si Sungjin tuh ngerekomendasin langsung buat teman-teman My Day baca gitu. Yang buku Aku Bukannya Menyerah. Nah pada penasaran kan, kok ini Sungjin juga tiba-tiba di Twitter kayak jadi kayak apa ya, so bijak gitu kan dengan tweet-tweetnya. Jadi pada penasaran gimana sih bukunya dan apa sih sampai berefek segitunya buat Sungjin, jadi pada penasaran. Sampai ada My Day yang beli buku aslinya. Karena penasaran, ya udah gue beli aja deh gitu kan. Gue berusaha untuk baca Hangul gitu kan. Tapi pas waktu tahu ini diterbitin kayak gak sabar nungguin. Wah, diteror langsung. Itu nerbitinnya sebelum Sungjin ngepromoin atau memang pas ada request dari My Day Indo? Sebelum. Oh, sebenarnya udah sebelum ya, iya, tapi pas banget momennya. Pas banget ya. Kan sebenarnya buku Tired ini kan udah diincer 2 tahun yang lalu. Cuman baru bisa diterbitin tuh sekarang ini. Kalau si Sungjin kan baru tahun lalu ngerekomendasinya. Oh, jadi tuh Idol kayak nge-free promoin penerbit Haru nih secara nggak langsung. Bayar nih. Cool banget ya berarti. Oh, yang Tapi ngomong-ngomong selain Sungjin, Monster X Sonu. Iya, banyak. Gua kira Sonu cuman bisa nge-gym doang ya? nge-gym doang. Oh, enggak lah, dia pinter tau. Dia S2 suka baca loh. juga. Jangan macam-macam loh. Shonu Monster X juga baca ya? Iya, dia si Sonu baca. Aku nemu sih, kaget sih. Dia baca juga gitu kayak. Meng-underestimate nih kayaknya kesannya. Luar biasa ya. Tapi kata Taris katanya 2 halaman doang. Iya. Mungkin waktu itu. Sekarang mungkin semua udah selesai. Kan lagi sakit nih dia sekarang nih. Mungkin ada habisin banyak, waktu dengan membaca mungkin. Tapi gue sempat baca kayaknya itunya fan account dia bilang dia lagi baca novel terus kayak baru 2 halaman doang sih. Gue pernah membaca. Boleh dikasih tahu nggak sih sebenarnya ini tuh tentang apa sih sebenarnya bukunya? Kalau buku si Tirednya sendiri ini Judul Koreanya apa? Kalau enggak ada. Ada. Chikot-kona Joahanen K-op Kona. Iya itu. Kok bisa baca seran? Artinya Aku Bukannya Menyerah, hanya sedang lelah. Mungkin Iya, itu. Direct translate-nya gue nggak tahu sih. Itu. Tapi nanti judulnya kayak gini, Aku Bukan Menyerah. Iya. Penerbit Harunya. Judul fixnya tuh kalau bahasa Indonesianya Aku Bukannya Menyerah, hanya sedang lelah. Tapi kalau bahasa Inggris, dia ada versi bahasa Inggris. Belum ada terjemahan bahasa Inggrisnya sih setahu. Baru kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau harus beli di Haru gitu. Iya benar. Ya. Isinya tadi tentang apa? Iya, lupa, maaf. Bukunya ini buku esai karena di Korea kan lagi tren gak sih? Iya, lagi ngetren buku-buku esai. Iya, Buku banyak. esai maksudnya? Buku Jadi esai kayak- self improvement. Kayak Kosaki Bau gitu loh, kayak nyeritain. Enggak. Enggak. Promo. Iya, itu promo blog. Maksudnya kayak esai bikin tugas gitu. Short. Iya, kayak Short. Lebih ke cerita Iya. opini opini pandangan penulis Iya. terhadap suatu topik tertentu Betul. gitu. Misalkan kayak wah kok gue capek ya, kenapa ya gue capek, kemudian gue berusaha untuk berkaca kayak lo kan Iya. bercermin melihat diri lo seperti apa gitu. Jadi dia diceritakan dalam bentuk narasi gitu. Mungkin karena pandangan penulis, jadi mungkin dia punya pandangan yang relate sama banyak orang gitu, makanya itu jadi populer sih. Kayak misalnya tadi tentang gimana kita waktu lelah gitu, terus dia menuliskan apa yang dia pikirkan ketika itu dan kemudian jadi relate dan jadi booming gitu sih. Dan buku ini tentang itu, tentang perasaan-perasaan lelah si penulis gitu. Iya. Ya, mungkin Taris akan jelasin lebih. Jadi Gimana tuh, Kak? kayak Sebagai duta Day6 kan. aduh Harus ngejelasin aduh ya. berat ini, ntar kenapa-napa. Jadi bukunya itu intinya sih menceritakan gimana proses si tokohnya itu
buat apa sih yang gue sukain gitu. Dan mereka dan dia itu pasti banyak lah halangan-halangan, kayak lu misalnya gue udah berusaha tapi kok gini-gini aja hasilnya. Terus orang menilai lu nggak bakal bisa gitu. Tapi dia tetap nyoba sampai walaupun lu udah burn out istilahnya, tapi dia tetap nyoba dan sampai akhirnya dia take rest itu loh. Sampai 2 tahun setahun gitu dia diem di rumah, tapi bukan diem doang, dia tuh kayak gue ngapain ya, kayak dia tuh waktu itu dia latihan copywriting gitu kan, nyari terus apa sih yang gue suka, dan ya udah kalau lu lelah ya udah istirahat dulu gitu. Jadi intinya sih itu kayak gimana nyeritain dia tetap berusaha buat nyari apa dia suka, dan walaupun lu lelah ya istirahat lah prosesnya. Maksudnya dan akhirnya sampai ada burnout gara-gara si proses buat dia nyari passionnya itu. Dari judulnya aja sangat menohok sih kalau menurut gue. Iya sih, maksud gue Aku kayak bukan menyerah, relate sama hanya sedang lelah. banyak Benar. orang banget nggak ya? Iya. Tapi kalau boleh tahu kan kemarin di podcast tetangga kita sudah bahas tentang 1 cm diving kan. Yes. Itu kan penulisnya tuh ada yang usia 30, ada yang usia 24, 2 orang gitu. Nah kalau yang ini sudut pandangnya penulisnya ini usia berapa sih kalau boleh tahu? Dijelasin nggak di buku? Kalau secara plak-plakan gitu enggak, cuman dari kehidupannya dia sih ya 30 kurang, kayak 28 30 gitu lah. Anak 90-an lah ya, Iya. memang lagi era-eranya kita Iya, ini kan krisis banget ya. identitas capek, kayak ngeluh semua. ngeluh dikit-dikit kayak wah sebenarnya gue tuh sukanya apa sih? Iya, Kayak itu. kadang-kadang, maksudnya personally gue juga kadang-kadang mikir mungkin gue akan tahu gue sukanya apa setelah gue berusia 30 gitu. Now I'm 30, I don't even know what I like gitu, kayak wow. Ya masih harus nyari lagi gitu Iya, kan, betul, nyari betul, terus. Dan itu yang ingin diceritakan sama buku ini, Iya. kayak bahwa kita untuk mencari passion dan sesuatu yang kita suka memang ada prosesnya. Iya. Dan ketika kita lelah, ya udah berhenti dulu, istirahat dulu. Oh, wah, nice ya. Ini tuh salah satu buku bestseller di Korea juga. Yes, dan kadang gue nemu info bukunya gitu kan, nemu di Never dan masuk ke top 10. Dia tuh di posisi keempat buku di toko buku, kan biasanya di toko buku kan suka dijejer Dibajak ya. gitu kan. Iya, Dia tuh yang keempat gitu di salah satu buku di Korea itu. Jadi ya, termasuk yang best seller sih. Wow. Gue juga penasaran sih, selain apa kayak behind the scene bisa dapet nama ini tuh prosesnya tuh kayak gimana sih, biar kayak ada bayangan kerja di publikasi tuh kayak gimana? Boleh dibocorin Oke. nggak? Kalau pemilihan judul biasanya kita ini sih lebih ke seringkali kita terjemahkan secara literal, bener-bener apa adanya gitu. Tapi kadang juga disesuaikan gitu, misalnya dari segi bahasanya atau dari segi Isinya juga. iya isinya. Kadang juga kalau misalnya ini kenapa kita pilih ini, karena kita emang cari judul yang bahasa Indonesia supaya nyari kata-kata yang memang ketika orang baca judulnya aja harapannya udah bisa kegambar isinya apa gitu. Tertohok Iya, seperti tertohok kita ya tadi sih, ya. nah. Betul. Jadi emang kadang ditranslate apa adanya gitu. Kadang juga disesuaikan dengan isi bukunya sih, kita mau nyampain apa dari judulnya ini gitu. Emang sempat di otak-atik sih, kita sempat ada judul yang kita umumin pakai bahasa Inggrisnya tadi, yang Tired or Nothing to Like, tapi Kayaknya sekarang ini baru kita menjelang terbit, ini kan udah dikit lagi kan terbitnya gitu, jadi kita fixin judulnya pakai yang bahasa Indonesia itu. gue kayak lebih suka yang bahasa Indonesia, kayak wah langsung Iya. Iya, nge-rhyme juga ya. gampang gitu. Menyerah, lelah tuh kayak Iya, keren deh. Gue harus sadar loh nge-rhyme. itulah gunanya kita harus belajar copywriting tuh. Jadi kita bisa kerja di penerbit Haru habis ini. Tapi tuh kalau ini lisensinya tuh kayak butuh proses berapa lama sih dari ngajuin ke Ya itu susah nggak publisher-nya, sih sebenarnya buat beli hak ini istilahnya? terbit itu? Iya, beli hak terbit ya gitu. Tahir tuh yang paling lama kan ya? Lama. 2 Karena biasanya tahun. kita kalau di penerbit Haru ya, Iya. kalau mau over naskah ke luar gitu kan, ini kan yang megang hak ciptanya atau lisensinya kan, rights-nya kan dari Korea langsung ya, dari penerbit Korea. Biasanya ada yang menjembataninya gitu. Jadi antara penerbit Indonesia sama penerbit Korea, biasanya kita dijembatani oleh ada Agensi. namanya agensi, Wah, agen SM. literasi. Big Three nggak di agensinya? Memang ada agen literasinya gitu yang ngurusin jual beli naskah antar negara gitu. Jadi ada jembatani gitu. Nah kebetulan yang naskah ini termasuknya yang prosesnya agak lama gitu.
Oh, oke. 2 tahun ini? Iya. Wow. Nunggu balasan email aja kayak nungguin jodoh. Gak datang-datang. Tapi yang gue suka dari penerbit Haru itu adalah kayak sama kayak ke Koreaan ya. Maksud gue kayak gue ngelihat ada kemiripan kayak nggak semua penerbit tuh fokus ke buku-buku Asia misalnya. Jadi kan ada penerbit yang gede banget dan bukunya beragam gitu. Tapi ketika trennya lagi Korea-Korea nih, kita terbitannya aja buku Korea gitu kan. Kalau penerbit Haru kan kayaknya memang fokus ke situ gitu. Jadi dari awal ya udah buku-bukunya dari tahu celah pasarnya ya. Jadi kayak ya senang aja sih karena memberikan alternatif gitu. Kayak tadi diceritain juga kalau penerbit Haru juga menerima kayak requestan gitu kayak ini dong. Jadi kayak gue sebagai mungkin nanti akan jadi seorang yang suka baca juga gitu. Jatuhnya jadi kayak gue ada harapan gitu loh kayak ya, oke, gue bisa nih istilahnya bertumpu bahwa akan ada penerbit yang menerbitkan buku yang gue suka yang tidak diterbitkan oleh penerbit lain gitu loh. Kayak, nice sih. Ya. Kalau boleh tahu penerbit Haru itu dari kapan sih? 2011. Oh itu pas Hallyu lagi kencang-kencangnya sih, pas banget ya. Bahkan emang latar belakang berdirinya pun karena foundernya penerbit Haru, Mbak Lia itu adalah seorang penyuka budaya Korea gitu. Jadi karena dulu waktu pada masa itu tuh buku-buku Korea tuh termasuk masih jarang ya. Drama tuh banyak sekali kan. Drama tuh bisa dikonsumsi di mana-mana gitu. Tapi masih bingung kenapa buku Korea belum ada gitu. Padahal beliau pengen banget baca buku dari Korea gitu kan. Karena kalau dramanya aja bagus, bukunya bisa jadi akan bagus juga dong gitu. Tapi karena belum ada, akhirnya ngegarap sendiri gitu. Oh, bikinlah penerbit Haru. Penerbit Haru gitu. Karena mungkin tadi Rons bilang kita posisinya memang fokus menerbitkan buku Asia terutama Korea karena memang pada dasarnya kita ini berangkat dari emang suka betul. Ya, gitu. cocok. Kaskus banget ya. Berawal dari hobi berkomunitas. Soalnya kayak kalau Haru juga aktif gitu nggak sih secara komunitas kayak waktu itu Ron pernah cerita deh. Pernah nih launching apa ya buku penerbit Haru? Ya itu launching atau temu jumpa bedah buku sih. Bedah buku. Nah, ya itu kan aktif juga kan ya. Yang I Want to Die waktu itu. I Want to Die. Ya? Kebetulan moderatornya saya tuh waktu itu. Males pakai Ron mulu deh. Itu baru sekali. Itu juga Kalia yang approach kayak makasih kak sudah memberikan aku job ini. Tapi buku paling best seller kita ngomongin Korea aja yang best seller kayak dari penerbit Haru apa sih? Tadi yang Ron bilang I want to die but I want to eat tteokbokki. Itu menurut gue deep banget sih memang. I want to die but I want to eat tteokbokki. Itu kenapa deepnya? Itu deep karena lo baca aja judulnya kayak bahkan sebelum mati pun lo masih pengen makan gitu kayak tteokbokki lagi. Iya, maksudnya sebelum lo mengakhiri hidup lo bahkan lo berpikir untuk tetap hidup gitu, ngerti gak sih? Kayak ketika lo lagi down-downnya gitu lo bisa tetap ada semangat untuk mempertahankan hidup. Iya, walaupun harapannya mungkin sepele cuma pengen makanan doang gitu kayak, gue mau mati tapi bentar dulu gue pengen makan dulu bentar sebelum mati. Itu padahal simple ya. Itu kan pun gue merinding. Kalau lo udah mau mati kan biasanya lo kayak ya maksud gue nggak mau mati juga sih, tapi kan kadang-kadang kayak ya udah lo nggak udah mikirin apa-apa lagi dong gitu. Tapi memang hal-hal simple itu bikin kayak lo looking forward another day gitu, kayak misalnya besok kalau gue memang sih makanan kan salah satu faktor, misalnya besok gue mau makan apa ya gitu, gue udah disiapin nih mau masak apa, nanti kalau bisa ke tukang sayur beli apa, terus udah lihat GoFood nih besok apa ya beli apa, itu maksudnya salah satu motivasi kan. Iya, bahkan alasan yang dianggap orang remeh kayak cuma pengen makan bakso, makan tteokbokki aja bagi orang lain mungkin itu jadi alasan yang besar untuk dia tetap hidup. Itu gue setuju setuju banget. Ini Ini dibaca oleh RMBTS, S.Coup17 sama Hyunjin Stray Kids nih. Wah. Ron ke Koreaan juga baca. Tapi memang bagus loh kayak. Bagus. Jadi bagus, tapi kalau yang ini mungkin lebih kayak kan dia menceritakan proses konsultasi dia, konseling dia sama psikiater ya kalau sama psikiater kan. Jadi dia setiap abis pulang konseling itu dia tulis tuh hari ini dia ditanya apa aja, dia ngejawab seperti apa aja. Terus dia kayak menyesali jawaban-jawaban dia kenapa harus gue ngomong kayak gitu. Jadi lebih kayak esai juga bentuknya tapi ya kalau refleksi diri. Berarti ini dia real kehidupannya penulisnya ya. Oh, penulisnya siapa? Baeksehi namanya. Ya ini udah dua volume. Ada 2 volume. Oh, itu dua-duanya udah diterbitin. Udah saya. Jadi ada 2 volume guys. Di toko buku sekarang. Aku boleh minta nggak? Boleh.
Oke. Gila Anda. Ini salah satu yang best seller dari Penerbit Hari. Yes, itu yang paling best seller sih. Sampai sekarang sampai masih Sampai sekarang masih yang udah pertama tuh. terbit berapa kali nih? Cetakan keberapa nih? Sekarang kan udah mau usia ke-2 tahun nih, masuk ke cetakan 15 kalau nggak salah. Wow, keren. Bisa nggak buku ke Korea antar Maksudnya- cetakan kedua aja deh nggak apa-apa. gitu. Maksudnya melihat tren sekarang kan itu cetakan fisik kan? Cetakan fisik, Buku novel fisik kan kayaknya orang udah, gue nggak tahu sih, pokoknya terakhir ke toko buku yang Gramedia itu kayak, wah gue sedih banget sih lihat toko buku sekarang ya, kayak gue nggak tahu sih masih ada peminatnya kah gitu, atau ini ada versi e-booknya juga? Digitalnya ada. Digitalnya aja. Cuma mungkin emang karena awalnya mungkin besar juga karena harus diakui karena teman-teman ARMY juga ya, karena ini dibaca sama RM terus. Wah gila, impact banget ya. Betul banget, karena ternyata setelah awalnya mungkin tahunya dari situ gitu. Kemudian setelah teman-teman coba baca, ternyata bukunya apa ya? Bagus. Kita mungkin pada masa 2 tahun lalu itu kan kita masih sama-sama belajar tentang pentingnya mental health gitu, karena itu mungkin jadi salah satu alternatif yang teman-teman jadi bisa dapat insight lebih tentang mental health, tentang self love juga terutama di buku itu. Dan bertepatan banget kan kita juga ada rekaman ini di Mental Health Awareness Month ya. Iya. Mental Health Awareness Week juga, jadi kayak, ini destiny gak sih? Iya. Tapi pas banget kan ini dipromosi nama RM dan mungkin sejalan sama konsep BTS Betul, yang betul mental banget, health. iya. Wah ini kayak efeknya keren ya. Dan dari situ Mau jadi ARMY aja? Enggak, maksud gue kayak maksudnya kayak bikin apa ya, kayak Efek positifnya efek tuh positif berasa, iya. padahal ini kayak mungkin RM mungkin kayak cuman megang doang atau gimana sih, apa dia promoin kelihatan di kamarnya gitu sih. cuman kelihatan doang Iya. kan, maksudnya Tapi RM kan emang suka baca buku kan, kalau saya Saya tahu dia waktu kuliah juga dia emang suka baca. Oke. Temen ya. Kita book club bareng waktu itu. kalau RM nggak 2 halaman doang ya. Enggak, beda. Enggak, maksud gue kalau CRM kan kayak cuman kelihatan nongol doang kan, enggak. Tapi tuh efek, dan mungkin tanpa disadari itu kan promo nggak langsung kan gitu. Tapi tuh ada efek besarnya gitu buat fans gitu. Iya. Dengan hal-hal yang Brand reputationnya tuh. gila, bener sih brand reputationnya gokil banget. Ya, makanya juga keren banget ketika ngelihat di Haru kita mengapresiasi banget sama idol-idol Korea gitu, idol K-pop, karena bisa kayak memotivasi teman-teman, mempengaruhi teman-teman untuk coba baca juga gitu. Bahkan banyak juga teman-teman yang tadinya bukan pembaca buku, gara-gara lihat idolnya baca jadi penasaran dan pada akhirnya jadi suka banget baca buku. Iya, dari satu buku dulu gitu kan, terus akhirnya buku lain. Itu pengaruh yang positif banget sih, dan itu keren banget emang bisa sampai mempengaruhi gitu. Betul. Karena menurut gue memang ketika kita udah kehilangan motivasi, salah satu cara untuk mencari motivasi adalah melihat apa yang orang lagi suka gitu, kayak kok dia bisa ya suka ini, gue coba juga deh gitu, gue coba lihat juga deh gitu. Jadi ya, iya menarik juga sih ya. Terima kasih RM loh. Maksudnya dari covernya juga lucu gitu kan, apalagi kan fans K-pop tuh suka yang beli barang gitu, kayak di foto gitu. Dan harganya juga kan affordable lah. Enggak mahal kayak album lah. Iya. Dibandinginnya Dia bandingin Masih sama under album ya. 100.000 lah. Iya. Jadi kan masih Berapa sih nih? Ya cepet. Oh cepet. 99 kalau nggak salah. Dapat photocard RM? Enggak. nanti harus bayar lagi, Bayar bener-bener lagi. harus dibayar copyright segala macam. Anda tuh suka macam-macam ya. Iya, oh ya. Menarik sih. Gue dari covernya aja lucu. Iya, itu tadi kita udah bahas 2 buku tuh. I Iya. Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki sama bukannya menyerah, aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Ada lagi nggak buku yang kira-kira populer nih di kalangan fans K-pop gitu, yang dapat rekomendasi gitu? Itu. Karena tadi kita ngomongin RM, lanjut juga sih kayak dekat-dekat ini kita mau baca mau nerbitin buku yang dibaca RM lagi, judulnya Kitchen. Kalau tadi kita ngomonginnya buku esai, kalau yang Kitchen ini bukunya lebih ke novel sih, lebih ke novel dan dari Jepang justru. Oh, ini dari Jepang dari Jepang. Tadi kayak kan RM juga baca buku-buku Haruki Murakami juga kan ya. Kayak Dita banget kan ya. Kita sobi banget loh sama RM. Teman kuliah lo, teman book Jun, club apa juga kabar lu? ternyata. Jun gitu. Dan ternyata dia juga baca buku-buku karya penulis Jepang lain termasuk yang Kitchen ini gitu. Oke. Oh ternyata mau diterbitin. Mau diterbitin, dan kayak kalau kita lihat RM kan bacanya buku-buku yang Filosofis gitu. filosofis, dan Kitchen ini termasuk yang filosofis banget juga, dan buku yang Berarti ini bukan buat penting aku banget sih. Oh itu Kalau tadi saat si I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki ngomongin tentang distimia, depresi dan self love, kalau Kitchen ini tentang gimana kita menerima emosi duka dan kehilangan sebagai bentuk emosi yang manusiawi gitu. Jadi
kadang kalau kita ngeliat teman berduka kan kita kayak menyepelekan dan udahlah kapan move on gitu. Padahal Toxic proses positivity gitu ya. padahal proses move on tiap orang kan beda-beda gitu kan. Kayak kalau dibandingin sama orang patah kaki kan kita mau suruh udah cepetan lari kan nggak bisa gitu ya. Kalau dibandingin sama luka mental, luka batin itu kadang masih dibeda-bedain gitu. Padahal ya luka sama-sama aja, sama-sama sakit buat menderitanya gitu. Nah, gue cabut kata-kata gue tadi, kayaknya gue akan tertarik buat membaca. Dia lo butuh lo. Ini tuh biasa ini muncul dari kayak misalnya di promosinya tuh kayak cuman sekedar lihat aja kah gitu atau? Iya, kebetulan bawa sih RM lagi bawa bukunya terus banyak yang lihat gitu. Terus banyak yang Lagi syuting Mnet itu loh, comeback. Dia lagi megang bukunya itu. Wah. Itu tuh maksudnya proses itu gara-gara rekomendasi ARMY atau memang udah baru kayak mengajukannya itu setelah melihat ini dipromosin Atau RM jangan-jangan Haru punya saseng yang dedikasikan untuk RM gitu kan. RM lagi ngapain nih hari ini? Bentar saya lihat dulu gitu. Bukunya ada buku apa Ada aja. buku apa di raknya gitu. Atau ya gimana kalau yang kitchen ini kita emang offernya baru setahun terakhir gitu. Dan itu emang setelah RM baca gitu. Baru setelah RM baca. Berarti motivasinya tetap dari RM ya. Dan Kitchen juga bukunya itu udah kayak ke mana negara yang lain gitu udah diterjemahin ke bahasa lain buku dan yang emang penting buat sastra Jepang dan dunia sih. soalnya bukunya udah lama gitu tahun berapa? 89 sebenarnya. Wow. Tapi Iya. kalau Pertanyaan gue cuma satu sebenarnya. Kenapa nggak ada penerbit lain nih di Indonesia yang mau menerbitkan buku itu? Iya gitu? ya, maksudnya kok penerbit besar yang punya toko buku itu harusnya iya. tapi memang sebenarnya udah pernah terbit sih, cuma udah pernah. Sudah pernah tapi kontraknya mungkin udah habis terus nggak diperpanjang gitu. Itu belum ada ARMY dulu, belum ada BTS kan. Sekarang tuh efek idol kan. Iya. Keren penerbit Haru. Jadi ketika teman-teman yang lain mungkin udah kesulitan cari, kita coba menghadirkan kembali buat teman-teman yang mau coba cari buku. Itu kalau penggemar komik tuh kalau kayak gitu tuh bahagia banget ya, kayak gue nyari Tapi banget komik kayak ini gitu Iya, kan. tapi masalahnya itu kan satu penerbit gede itu doang kan. Iya. Kalau buku kan emang kayaknya dari Susah, dulu tuh yang udah state of mind orang itu aja gitu. Betul. Tapi tadi tuh ada yang mau gue tanyain deh. Aduh, tapi lupa nanti deh sambil berjalan. Apa Sonu lagi? Bukan Sono. Aduh, apa ya, lupa. Ntar aja deh. Kita lanjut. Ada buku apa lagi sih? Yang terakhir satu CM diving. Satu diving. Nih, ini nggak dari RM kan nih? Bukan. Dari Dari TVX. baca juga loh. Iya. Suka Yuno. Ron di Ngedrakor juga review kok kemarin. Jadi kan episodenya di podcast Ngedrakor. Waduh. 1 cm diving ini kenapa mau menerbit Haru? Iya, behind the story-nya apa nih? Kalau dari bukunya sendiri kan emang topiknya itu kan lagi dibutuhin banget gitu buat orang-orang, buat pembacanya. Kayak kan itu kan topiknya kan tentang kebahagiaan kecil. Kayaknya itu jadi itu topik yang menarik buat diambil gitu loh. Diambilnya itu maksudnya diterjemahin ke bahasa Indonesia. Dan pas banget di Korea juga bestseller karena orang-orang ngerasa itu tuh gue banget gitu. Jadi ya itu salah satu alasannya. Ini juga bentuknya esai. Iya, ini esai juga. Tapi kayaknya gue melihat tren kesukaan fans K-pop kan ini karena mungkin pasar fans K-pop tuh yang self help book ya, bukan yang justru yang kayak science fiction gitu atau drama romansa mungkin ala-ala Penthouse gitu. Ya, mungkin ala-ala Twilight gitu enggak ya? Ada, cuman kalau sekarang lebih banyaknya emang buku-buku self improvement gitu sih, self help, yaitu healing time buat healing time gitu. Variety show juga healing kan laku banget tuh. Iya. Emang lagi trennya sih kalau. Dan di maksudnya Korea kayak kita semua membutuhkan itu nggak sih? Iya, simple cepet gitu. juga kan dibacanya. Iya betul. Iya sih. Bantes karena gue tuh selama ini kalau baca novel tuh gue lebih suka yang fiksi yang dimana kayak lu membutuhkan waktu untuk berimajinasi gitu ya. Terus kayak agak text time banget. Jadi sebenarnya gue jarang sih baca buku self help book ini gitu. Mungkin saatnya gue harus baca dari I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki dulu nih. Mungkin lo baca dari satu diving sih. Harusnya itu lebih kayak ringan. Itu ringan banget. Ini udah terbit ya 1 cm. Udah. Oh, udah. Kemarin. Akhir bulan lalu ya kalau nggak salah. Iya. April.
Berarti yang baru-baru ini yang bakal terbit tuh Kitchen sama yang Aku Bukannya Menyerah Iya. Hanya Sedang Lelah. Itu akan terbit kapan? Kalau yang Tyrant yang Aku Bukannya Menyerah, nah itu nanti tanggal 4 Juni. Jadi pas banget kan 3 hari kemudian ulang tahunnya Mayday. Dicocok dulu gini. Iya ya, nggak apa-apa. Gue suka nih fans kayak Kan gini. emang nih. harus bias ke Korean. Iya, iya, betul. Ya jadi ya tanggal 4 Juni kayak buat hadiahnya Mayday Indonesia. Jangan lupa dibeli guys. Dibaca Songjin. Pakai voucher promo code kekoreaan. Emang ada. Iya. Kitchen juga berarti dalam waktu dekat juga. Kitchen sebenarnya sekarang ini lagi berlangsung pre-ordernya, jadi Oh udah buka. iya. Tapi setelah pre-order akan ready dan langsung bisa dipesan. Oh ini udah pre-order juga yang Aku Bukan Menyerah. Nanti tanggal 4. Oh tanggal 4 baru Yes. pre-order. Ada gak sih yang pre-ordernya tuh sampai 1 million seller gitu? Kayak NCT. Tapi Ada nggak sih kayak udah cetakan ke-15 harusnya udah gak sih? Yang top of Kalau di Tokyo Oke. mungkin. Tapi kan bukan pre-order itu. Kalau Iya nggak Cuman pre-order penjualannya. sih. Iya penjualannya. Tapi nyampe 1 juta. Kalau angka Aku kayaknya bingung juga di Bingung untuk juga share- ya, maaf ya. share. Ya pakai yang penting cetakan 15 hitung aja sendiri ya. Iya. Kira-kira aja gitu ya. Oke. Mungkin salah satu hal lainnya tentang penerbit Haru dan penerbitan gitu, maksudnya penerbitan novel dan fans K-pop, gue penasaran sih kayak penerbit Haru tuh juga ada ini gak sih kayak entah mungkin divisi di mana kan kita tahu fans K-pop kan suka halu nih ya, terus bikin namanya istilahnya kayak fanfic sekarang istilahnya bukan fanfic tapi AU gitu Iya, nggak sih orang alternate taunya? universe ya. Iya, orang kan suka bikin novel-novel Fanfiction. gitu. YN misalnya YN. Sungjin dan YN gitu. Aduh. Muka kita gitu ya. Gitu. Ada nggak sih kayak fanfic yang mereka ngajuin ke penerbit Haru terus penerbit Haru cetak gitu? Kalau di Haru ada, tadi aku udah cerita tentang ini ya, ada grup-grup penerbitan yang berjalan bersama dengan Haru. Salah satunya ada namanya penerbit Inari. Penerbit Inari ini khusus menerbitkan buku-buku penulis Indonesia gitu. Dan di penerbit Inari ini ada penulis yang memang menulis fanfiction gitu. Oh. Jadi memang mewadahi dan kemudian kebetulan juga karena ini dalam satu grup penerbitan yang sama, pembacanya mirip-mirip lah sama-sama Mirip, anak iya, muda yang suka K-pop, budaya Korea, sama-sama suka K-pop gitu. Jadi kita menerima gitu. Pertanyaan gue gimana proses pengiriman naskahnya? Kalau penerbit Inari Mau nyiapin dulu gue soalnya. Naskah gue udah. Ada deh Donghae Ayu ya? Apa sih kok Donghae kok Donghae Ayu sih? waktu itu lo bikin Donghae Ayu- Jessica ya? Donghae Jessica ada. Oh iya. Jadul banget. Semua pasangannya ada buat sama gue. Dia pernah bikin fan. Donghae sama Jessica ada, sama Siwon ada. Banyak kan. Oh iya Apa tadi? prosesnya. proses Iya, di maaf. mana bisa naskahnya penerimaan. gimana? Kalau di penerbit Inari memang menerima kiriman naskah. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menulis bisa mengirimkan naskah gitu. Cuma mungkin nanti akan ada ketentuan misalnya panjang naskahnya berapa, itu kayak teknis-teknis itu bisa dicek di websitenya Inari sih sebenarnya. Tapi pada dasarnya menerima, dan kalau dirasa cocok dengan karakter penerbitnya, kalau fanfiction mungkin emang akan cocok gitu. Cuma nanti mungkin akan ada seleksi lain gitu. Ya enggak fanfiction 21 ke atas juga kan. Yang bakal kayak diterbitin. yang sekarang suka dibikin tuh. Iya tuh yang lagi ramai di Twitter. Tapi maksud gue ketika sekarang tuh apakah penerbit itu masih mengharuskan penulis untuk mengirimkan fisik kertas print? Kalau di Inari kebetulan bisa terima via email. Bisa email. Justru fisik kita nggak ada di fisik. Tapi mungkin memang ada beberapa penerbit lain yang masih menerima Terus cetak dicoret-coret gitu kayak skripsi. Ya, enggak jadul juga banget. sih kayaknya emang kan kalau saya anak lama nih gitu kan, kayak dulu kalau ngeliat requirementnya kayaknya harus dicetak gitu kan. Oh, Ya, gitu. segini gitu. Oke. Oh mungkin kalau yang fanfiction penasaran deh, kan pasti salah satu yang terkenal apa sih yang dari fanfiction yang buatan fans di penerbit Inari itu? Kalau di Inari jelas Hokam. Hokam. Itu apa? Hokam. Pakai siapa gitu? Pakai Jimin BTS. Oh, pakai Jimin. Iya. Itu tuh dia pakai nama Jiminnya atau nama Jiminnya tuh diganti gak sih? Kalau yang Hokam diganti marganya kalau aku nggak salah. Ganti marganya aja, cuma masih Oh iya sih, jadi nyerempet-nyerempet Iya, ya. Iya. Oh ya. Tapi imajinasinya tetap Iya, Jimin. betul. Nah, Ya, kalau baca masih tahu lah ini Jimin yang dimaksud nih. ya, Visualnya kayak apa gitu. Penerbit Inari ya. Gue tulis dulu penerbit Inari. Oh, tapi tuh aduh, oh ya tadi gue baru inget, ada nggak sih kayak misalnya udah novel-novel atau enggak mungkin
contoh naskah yang dikirim fans kayak nggak cocoknya tuh apa sih yang bikin nggak lolos untuk terbit di penerbit Haru? Penting. Ya misalnya atau karena ada isu politik kah atau karena ini kayaknya sensitifnya tuh dalam kadarnya tuh seperti apa sampai penerbit Haru tuh ini kayaknya nggak bisa kita terbitin deh. Kalau misalnya kata-kata banyak, mungkin ada juga yang misalnya dia sebenarnya udah bagus tapi beda karakter terbitan aja. Misalnya dia nerbitinnya, kita kan buku-buku remaja gitu, sedangkan yang mereka kirimkan adalah buku-buku yang terlalu istilahnya nyastra banget gitu, bukan konsumsi remaja gitu. Misalnya ya contoh, atau genrenya emang beda banget aja sama yang kita terbitkan gitu. Terus mungkin ya umumnya yang nggak menyinggung sara dan sebagainya. Iya, gitu. iya. Pokoknya penerbit Haru yang aman untuk remaja ya, karena memang kayak emang ada ininya nggak sih kayak polling atau istilahnya apa sih, survei memang kebanyakan pembacanya remaja. Iya gitu. betul. Iya sih. Dan mungkin ya penting diperhatikan juga tentang ini sih, kerapian naskah, apakah udah tulisannya udah baik atau belum gitu. Walaupun nantinya memang akan ada proses editing bersama-sama, tapi tetap penting untuk bisa menulis dengan baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Iya. Gitu. Jadi penasaran sebenarnya kan, gue suka nulis, suka bikin fanfic, tapi bukan tipe fanfic yang kayak kalau ngelihat persyaratannya kan 70 sampai 150 halaman gitu kan, kayak agak beban juga ya. Tapi gue tuh tipenya adalah orang yang suka nulis tuh per judul. Maksud gue per judul tuh kayak pendek gitu. Kayak misalnya satu judul 10 halaman, 10 halaman gitu. Ada nggak sih kemungkinan buku fanfic tapi isinya adalah kompilasi gitu? Kayak antologi cerpen gitu. Sejauh ini kayaknya seingatku belum ada, cuma dicoba bisa kali. Oh, siap. Soalnya penerbit Inari cukup ini sih sebenarnya terbuka untuk eksplorasi jenis buku gitu. Kayak misalnya kita juga kayak nerbitin buku belajar bahasa Korea gitu-gitu. Oh ya, oke. Gue tiba-tiba menemukan ide. Gue tahu apa yang cocok untuk penerbit Inari, akan ku bikin. Ya siap. Soalnya tuh waktu itu gue pernah kepo-kepoin yang AU, orang suka nulis AU itulah. Pokoknya sampai kayak ada, mereka tuh punya fanbase-nya atau mungkin semacam manifest lah. Iya. Manifest yang suka nulis AU. Sampai satu ketika gue ngulik, mereka ada label kayak publishing independent gitu, yang mana kalau pokoknya itu yang harganya tuh murah banget lah gitu. Maksudnya mungkin yang buat penulis-penulis kecil pengen karyanya dibukuin, tapi mungkin kalau yang kayak ke toko yang nama gede itu tuh kayaknya wah nggak mungkin lah, udah susah. Tapi ini ada yang independen banget gitu, yang harganya itu juga murah banget. Yang gitu. kayak dicetak kalau dibeli aja gitu iya, kan. mungkin kalau cuma cetak 10 or 20 nggak apa-apa kali, karena itu memang membuat kayak mungkin salah satu bentuk penyaluran hobi. Fanfic gue dibikin nih memang, tapi nggak mungkin secara legalnya mungkin lemah lah gitu, gue nggak paham juga. Jadi itu kayak gue penasaran sebenarnya banyak banget penulis fanfic yaitu yang pengen itu dibukukan secara fisik gitu. Mungkin salah satunya bisa di Inari. Tapi itu gue penasaran tuh seberapa sulit sih kayak bisa fans K-pop yang suka nulis fanfic. Kompetisinya tuh sesengit apa sih sampai bisa diterbitkan tuh sebenarnya? Bisa nerima berapa? Kalau misalnya kita ngomongin nerima berapa, sebenarnya kayak penerbit Inari hitungannya lagi nggak terlalu produktif gitu, karena paling kita lagi dikit banget sih naskah kebetulan yang terbit dalam tahun kemarin itu, karena kebetulan ada pandemi dan sebagainya. Betul. Itu semua harus diakui kalau itu ada sedikit banyak ada pengaruh. Jadi memang dikit banget. Jadi kayak misalnya dalam setiap bulan misalnya atau dalam satu tahun ada ratusan buku, yang terbit tahun kemarin itu cuma sekitar 10 bukuan doang gitu. Jadi kayak lebih banyak yang akan terkurasi memang gitu. Jadi ya saingannya cukup berat gitu. Cukup berat. Tapi mungkin sekarang lagi lowong-lowongnya kali gitu ya. Ya lagi coba bangkit kan, pandemi mulai bisa diadaptasi ya. Oh iya, udah mulai adaptasi. Tapi seberapa ngaruh gak sih yang pandemi itu secara penjualan fisik kah, atau justru malah nanti e-booknya malah lebih meningkat? Ya kalau kita ngomong tadi kan sempat bilang toko buku kayak sekarang lagi agak kelihatan. Aduh, iya sedih kan. banget. Nah, betul. Itu salah satu dampak. AC-nya nggak dinyalain. Betul banget. Kayak kalau kita lihat toko buku aja kan, mallnya aja kan tutup gitu kan. Sedangkan kebanyakan toko buku ada di mall gitu. Jadi itu yang paling berasa sih. Karena kita juga masih banyak kebiasaan untuk beli buku di tokonya gitu. Iya. Tapi di sisi lain harus bisa beradaptasi dengan digital tadi gitu. Karena akhirnya digital. Coba ke marketplace-nya gitu. Lebih digenjot di situ. Oke. Ya, kan aku coba sih.
Apa? Gue masih pengen nerbitin buku tapi kayaknya ya? kantorku yang sekarang tuh nggak boleh deh. Ya lu pakai nama Pena. RA. Kartini, Nggak RM. Kayak RM gitu. Ron Adni ya sih ya. Gue mau dong Ron. Ya. Apa? Shonu Sunmi. Shonu dan Sunmi. Kalau tuh gue ngajakin lo bikin buku tapi lo nggak mau. Lo nggak bisa komitmen katanya. Jadi gak enak saya. Apa ada yang mau ditanya lagi nggak Ron? Apa ya? Pesan-pesan terakhir deh. Pesan-pesan terakhir kesannya kayak kemana gitu. Maksudnya mau beli bukunya ntar aja ya? ya Pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir dulu maksud gue kayak tadi kita kan diawali dengan pencarian hobi gitu di luar K-pop gitu kan. Kayak kita juga di kekoreaan selalu bilang kayak kalau misalkan lo lagi jengah sama K-pop, cari hobi yang lain supaya lo bisa tetap merasakan spark joy di K-pop gitu loh. Kayak biar nggak aduh capek nih fandom banyak peraturan kan. Kita beberapa bulan terakhir tuh ngomongin itu terus. Kalau dari kalian gimana? Apa sih yang membuat membaca itu sebagai sesuatu alternatif hobi yang bisa dijalani berbarengan dengan K-pop gitu? Kalau dari aku karena emang suka baca buku, cuman lebih ke self improvementnya itu baru-baru dari penerbit Haru aja. Dan ya mungkin nyoba-nyoba, kalau nggak nyoba nggak bakal tahu sih hobi barunya apa, hal yang menarik lainnya apa. Kayak aku ini kan nyoba gimana sih rasanya baca buku self improvement gitu. Dan ternyata kecanduan karena emang ternyata itu yang gue butuhin gitu kan untuk sekarang ini. Ya ternyata Seru ya? Seru. Kalau Apalagi kayak misalnya lagi bosen, lagi bingung apalagi ya yang gue lakuin, dan ketika gue baca buku itu ada ide baru yang mau gue lakuin kayak gitu sih. Jadi lebih kayak apa ya? Mungkin refresh gitu ya, kayak pikiran tuh jadinya kayak fresh. Kayak nggak melulu tiba-tiba. Kalau Desi suami pusing gitu kan. Sungjing botak emang di dalam botak ya. Sangjing Kapcagi. Kalau David gimana David? Mungkin untuk teman-teman yang baru mau coba baca gitu ya, terutama teman-teman K-popers mungkin bisa tadi coba baca buku-buku yang memang dekat dengan kehidupan mereka yang direkomendasikan oleh idolnya gitu tuh. Karena yang belakangan yang kita terbitkan dan mungkin penerbit lain terbitkan, yang buku rekomendasi idolnya ternyata bukan buku-buku yang apa ya, bisa dibilang bukan buku yang sembarangan gitu. Bisa dibilang buku-buku yang mungkin memang bisa jadi sesuai dengan yang teman-teman butuhkan gitu. Karena tadi bisa membantu teman-teman mungkin untuk menemukan kebahagiaan kecil, untuk lebih mencintai diri sendiri gitu. Karena penting itu ya kayak ternyata idol tuh bisa kayak memberikan pengaruh yang positif gitu. Kita kalau kita ngelihat idol bukan cuma untuk senang-senang misalnya mungkin ya, tapi ternyata juga bisa belajar sesuatu tadi dari buku yang mereka rekomendasikan misalnya. Atau kalau mungkin mau lebih overthinking lagi, mungkin kita bisa kayak dengan membaca buku rekomendasi dari idol itu jadi kayak lebih tahu kayak kok dia baca ini, dia sedang kenapa sih gitu kan. Kadang-kadang kan fans pengen tahu itu kan. Pas baca jadi Sungjin tuh mungkin lagi merasakan ini, jadi bisa lebih berempati kali ya. Jadi kayak nggak nuntut mana comeback lo mana gitu. Atau misalkan keren. apa namanya, kok ini lo nggak pernah update sosmed atau gimana kan. Kadang-kadang fans gitu kan, kayak kok nggak pernah update, tapi kan kita nggak tahu mereka lagi kenapa, kondisi mental lagi kenapa gitu. Terus jadi mungkin dengan membaca rekomendasi mereka jadi tahu sudut pandang dari idolnya. Mungkin ini yang sedang mereka rasakan, so I can empati ke mereka. Terus terinspirasi, wah bikin apa AU sama Sungjin gitu. Masih ya gue nggak apa-apa sih kalau itu memang sebuah coping mechanism. Coping mechanism bisa istilahnya. Terima kasih loh teman-teman dari Seru banget. Behind the scene ternyata tuh kayak gue kan salah satu buku ini kan kayak nggak pernah ada di notice, maksudnya kayak ya gue fokusnya di luar radar lo banget, di luar radar gue kayak wah ternyata gila, padahal RM cuma pegang buku aja impactnya tuh buat orang tuh gede gitu. Banget loh. Gue kan sama ini meremehkan kayak apaan sih gitu kan, brand reputation apa sih gitu kan. Sering banget tuh tiap bulan apaan sih Jimin, siapa Jimin, RM itu aja kan. Buka Tokopedia muncul orang-orang ini lagi yang muncul. Tapi ternyata kayak memang ada impactnya gitu. Kalau misalkan lo nggak kena ke lo, berarti memang pasarnya bukan lo. Kayak aduh makasih banget David sama Taris kayak Thank banyak you. cerita-cerita serunya. Kalau misalnya aku orang-orang pendengar kekoreaan yang mau beli buku-buku Haru gimana nih sama PO yang PO judul-judul baru. Kalau buat pemesanan bisa di
lewat oranye dan hijau. Oh ya, kita tahu. Tahu kan ya? Iya. Tadi disebut yang hijau. Udah di Army, Iya, udah itu pasti aja. Iya. Buat yang apa? Yang Stray Stray Kids, Blackpink. Oranye aja. Bisa ditemukan di oranye dan hijau atau ke toko buku Yang kerja offline sama. yang terdekat di kota. bisa ditemukan di toko Kalau offline. e-commerce tinggal ketik aja penerbit Haru. Iya, betul. penerbit Haru. itu ada pilihan. Ada Shopee Mall. Oh. Gak apa-apa kok di sini Oke, ya, oke. bebas. Shopee Karena Mall. kita lagi nyari juga Oke, sih partner. oke. Enggak ada partner iklan. Ya ampun, makasih banyak Terima ya. kasih Terima kasih banyak. Episode kali ini. Seperti biasa sebelum menutup episode kita ada kekoreaan FM. FM ya. Tadi lu bilang kita rekomendasi buku aja tapi udah direkomendasi Udah kan semua tadi ya. banyak kan rekomendasinya. Nah, biasanya sebelum mengakhiri episode kita selalu memberikan rekomendasi lagu. Lagu K-pop, harus K-pop. apapun yang sedang didengarkan, yang suka didengarkan atau pernah suka didengarkan. Dari David boleh, dari Taris mungkin tak David dulu atau gimana? Taris ini udah lihat di Spotify, udah buka Spotify. Basics yang mana ya gitu. Kalau apa? Kalau David Aku mungkin yang mainstream aja Ya, kali. apa-apa. Oke, aku rekomendasiin Heartseeker-nya Twice. Gue suka lagu itu. yang nggak usah joget. Kenapa suka gitu? Nggak tahu ya, mungkin karena paling nyangkut kali ya. Iya. Sebenarnya banyak yang didengerin juga, cuma so far paling bagus ya menurutku itu. Yang tadi gue nyanyiin What Is Love, ngomong-ngomong bukan. Gue lupa. Heartseeker yang mana ya? Di situ Gio-nya juga cantik banget sih. Tuan search. Mana double lagi kan? Iya, makin betul. double lah. Double lah. Nih apa? Lu udah buka Spotify kan? Bingung mau Day6 ngerekomendasi nih. apa. Ada Aku lagi dengerin ini sih 2 lagu yang lagi aku suka Day6 pastinya. Iya, ada. Apa? Everyday We Fight sama Days Gone By. Oh, everyday. We Fight. Oh, kenapa? Iya, lagi butuh penyemangat sih. Oh, lagu-lagu Day6 tuh penyemangat banget ya. Ada yang galau, cuman kan ya. Congratulations orang galau. Congratulations. Oh iya, congratulations. The best deh. Pokoknya Day6, Everyday We Fight atau enggak Days Gone By. Itu Yes. Days Gone By kesukaan gue juga tuh. Enak lagunya. Iya. Kalau lu apa nih? Gue juga buka Spotify anjir. Gue lagi buka soalnya. Terus gue lihat gak ada yang baru yang gue dengarkan. Ini aja yang TikTok. Oh, bukan Korea deh. Weekly, koplo weekly. Ntar, gue apa ya nih Ron? Ayo, gue lagi denger mana Arin belakangan ini. Jadi Espa. jangan next level ya. Kenapa? Lu Gua gak suka? gua nggak suka. Yaudah, ntar aja kita bahas Ya, ya. nanti kita bahas di episode selanjutnya. Yaudah apa? Lu dulu. Ih anjir, yaudah gue suka lagu Rocket Punch. Yang Ada baru. tau Rocket Punch gak? Enggak ya. Rocket Punch tuh Yang baru ada kan? judulnya Gua udah Ring liat Ring. kemarin. Iya, gua udah Kayak liat dengerin deh, enak. Ya, gue liat. Iya. Itu retro kan? Jadi Yes. pas gue baru lihat, ini mah lagu Dita. Gue langsung gitu. Gue seneng deh, soalnya gue nerima dapet DM, Kak Dita pasti suka lagu ini kan gitu. Kayak orang-orang tuh kayak kalau misalnya mendengarkan inget gue tuh kayak wah gitu. Seneng ya? Iya seneng. Yaudah kalau gitu gue balik ke basic Taeyeon aja deh. Apa? Teon sama Temin. Gue udah sering banget ngerekomendasikan ini. Ya udah nggak apa-apa dong. Taeyeon sama Temin yang baru. Oh ya, judulnya apa? Pasti lo belum dengerin kan? Iya. Kan? Teon tahu kan ya Teon? Tahu. Tahu. Wait, cakaman. Let me check. Judulnya apa ya? Tadi gue juga like If I lagu. could tell you, if I Oh, could tell itu you, enak kalau Taeyeon Temin, if I could tell you. Ya. Yes. Makasih sekali lagi Penerbit Haru. Kita tunggu ini ya novel-novelnya ya buat Iya. saya. Buku-buku. Buat nanti saya baca gitu. Saya mau gratis enggak. Beli dong, beli Beli guys. lah. Ke e-commerce favorit kalian, ketik Betul. Penerbit Haru. Ngomong-ngomong minggu depan kita ada episode spesial nih. Iya, tungguin ya spesial pakai telur. Nah, jadi nanti tolong juga pantengin sosial media kekoreaan karena ada sedikit announcement. Iya. Kita mau minta kontribusi Anda, Yes. tapi nanti aja dicek di sosmed twitter.com/kekoreaan. Oh ya, Underscore @kekorean_twt atau @kekorean_ig. Tuh, jangan lupa juga follow Penerbit Haru di Di apa? @penerbit Haru. @penerbit Haru. Ya. Udah, itu aja kan? Deh, ya, makasih. Thank you. Hari ini Kamsahamnida. dapat rekomendasi banyak-banyak buku gitu. Yes, Sampai sampai jumpa jumpa di minggu depan. Episode selanjutnya. Annyeong. Annyeong. 이상하게 생각해도 어쩔 수 없어